Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan tentang manajemen produksi agribisnis hilir pengolahan komoditas singkong. Pertama, perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Fadilah, NIM 18 03211 00089. Singkong atau yang sering disebut ubi kayu ini merupakan salah satu jenis tanaman umbi-umbian yang mengandung karbohidrat terbesar kedua setelah padi, sehingga dijadikan salah satu sumber utama makanan pokok di Bangkalan. Singkong memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, mulai dari melancarkan sistem pencernaan, membantu menyerap racun, mencegah kanker, membantu mengobati rematik, meningkatkan energi, dan meningkatkan fungsi otak serta saraf. Singkong merupakan komoditas yang memiliki nilai jual mentah yang sangat murah karena ketersediaannya yang melimpah dan harga yang terjangkau membuat masyarakat tidak melirik singkong dalam menambah pemasukan ekonomi keluarga mereka. Nah, karena ketersediaan singkong yang sangat melimpah ini, saya berpikir akan sangat disayangkan jika singkong ini diabaikan begitu saja tanpa adanya perhatian khusus untuk meningkatkan nilai jualnya. Singkong sangat mudah untuk dibudidayakan, berbeda dengan tanaman lainnya. Hal ini membuat ketersediaan singkong yang sangat banyak, sehingga dibutuhkan kreativitas dalam mengolahnya. Untuk meningkatkan nilai jual singkong, saya sebagai manajer di sini memiliki 3 produk, yakni puding, keripik singkong, dan juga brownies singkong. Untuk poin pembahasan di sini saya akan membahas tentang 3 poin. Yang pertama, manajemen mutu, yang kedua, manajemen persediaan, dan yang ketiga, manajemen pemeliharaan. Untuk yang pertama, manajemen mutu. Dimensi kualitas apa saja yang Anda tampilkan dari produk Anda dibandingkan dengan produk pesaing? Terdapat 8 dimensi kualitas produk. Nah, yang akan saya tonjolkan di sini ada 4. Yang pertama, conformance atau kesesuaian. Jadi produk kami akan mengalami uji kesesuaian atau kelayakan sebelum pada akhirnya memasuki proses pengolahan. Setelah adanya proses pengolahan, tahap selanjutnya adalah proses durability atau ketahanan. Setiap produk akan memasuki uji ketahanan untuk mengetahui tanggal kadaluarsa dari produk yang kami produksi. Nah, setelah itu kami akan menunjukkan tentang estetika atau keindahan yang diterapkan pada desain produk, pada kemasan serta label. Dan kami akan menonjolkan serviceability, yakni meningkatkan pelayanan konsumen. Untuk yang kedua, jelaskan apa saja yang Anda lakukan untuk mendapatkan kualitas produk yang baik dari aspek prevention maupun appraisal. Nah, di sini aspek prevention dan appraisal masuk ke dalam biaya kualitas. Yang pertama, prevention cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk biaya pencegahan pada saat produk cacat atau tidak memenuhi standar kualitas yang diterapkan oleh perusahaan. Biaya yang dikeluarkan seperti biaya pelatihan tenaga kerja, biaya pemilihan supplier untuk meningkatkan mutu produk. Nah, untuk aspek appraisal di sini digunakan untuk pengujian penilaian dan pengetesan seperti biaya laboratorium untuk mengetahui tingkat ketahanan atau tanggal kadaluarsa pada produk yang kami produksi. Untuk poin yang kedua di sini ada manajemen persediaan. Jelaskan tujuan spesifik Anda dalam melakukan manajemen persediaan pada usaha tersebut. Perusahaan kami melakukan manajemen persediaan agar tidak mengalami kekurangan stok bahan baku sehingga tidak mengganggu proses produksi. Dan untuk pertanyaan yang kedua ada, apabila di perusahaan Anda
penjualan tiap tahunnya membutuhkan bahan baku dari petani setempat sebanyak 10 kg, biaya tetap untuk pemesanan bahan baku tersebut sebanyak Rp150 setiap kali pesan, sedangkan biaya simpan sebesar 15% dari harga bahan baku, di mana harga bahan bakunya sesuai dengan komoditas masing-masing. Di sini saya mengambil komoditas singkong dengan harga 8.000 per kilonya. Maka hitunglah berapa kualitas pesanan yang optimal yang harus Anda lakukan agar biaya persediaan mencapai titik terendah. Yang kedua, berapa total biaya persediaan jika perusahaan Anda menggunakan safety stock. Jumlah safety stocknya silahkan ditentukan sendiri. Dan yang terakhir pertanyaannya, kapan Anda harus melakukan reorder point atau melakukan pemesanan ulang untuk mencegahnya kekurangan stok. Nah, di sini saya menuliskan diketahui kebutuhan bahan baku dalam setahun dengan lambang S, harga bahan baku per kilo dengan simbol P, biaya pemesanan setiap kali pesan dengan simbol F, dan biaya penyimpanan dari bahan baku dengan simbol C. Nah, untuk poin yang pertama, di sini kita akan menghitung tentang EOQ atau berapa banyak kuantitas pesanan yang optimal. Dengan rumus EOQ sama dengan akar 2 kali F kali S dibagi C kali P. Nah, dan setelah dihitung, di sini kita akan mendapatkan nilai 50 kg. Jadi, dapat diketahui bahwa kuantitas pesanan yang optimum berada di titik saat 50 kg. Nah, setelah itu kita akan menghitung jumlah pesanan ulang dengan penggunaan bahan baku selama 1 minggu. Yang mana selama 1 tahun diketahui jumlah minggu adalah 52 minggu. Jadi, di sini kita akan menghitung kebutuhan bahan baku dalam setahun dibagi dengan jumlah minggu, yakni 52. Jadi rumusnya adalah 10.000 dibagi 52 minggu dan menghasilkan 192,3076 kilo. Dan untuk penggunaan bahan baku selama 1 hari, yakni 10.000 dibagi 365 hari dan menghasilkan 27,397 kg. Dan untuk perhitungan safety stock di sini atau yang saya beri simbol SS, rumusnya adalah SS sama dengan kebutuhan bahan baku dikali rata-rata keterlambatan bahan baku. Di sini kemungkinan besar tidak mungkin ada keterlambatan. Tapi saya di sini menuliskan keterlambatannya adalah 1 hari. Nah, di sini SS sama dengan 27,397 dikali 1 hari. Hasilnya tetap yaitu 27,397 kg. Untuk biaya penyimpanan, di sini saya akan tuliskan dengan simbol A. A sama dengan C kali P kali Q per 2. Yakni 0,15 dikalikan 8.000 untuk harga per kilonya dikali 52 dibagi 2 menghasilkan Rp31.200. Dan untuk biaya persediaan dituliskan dengan lambang simbol B dengan rumus B sama dengan F kali S per Q sama dengan 150 dikali 10.000 dibagi 52 dan menghasilkan Rp28.846. Untuk biaya safety stock di sini saya memberi simbol BSS dengan rumus BSS sama dengan C kali P kali SS sama dengan 15% kali 8.000 dikali 27,397 sama dengan 37 sama dengan Rp37.876. Nah,
Dari sini kita dapat mengetahui bahwa biaya penyimpanan yang diperlukan adalah Rp31.200 dan biaya persediaan adalah sebesar Rp28.846 dan biaya safety stock sendiri adalah Rp37.876. Dan yang kedua, kita dapat menghitung jumlah TIC atau biaya persediaan jika menggunakan safety stock. Biaya persediaan di sini dapat kita hitung dengan rumus TIC sama dengan biaya penyimpanan ditambah biaya persediaan ditambah biaya safety stock. Nah, TIC sama dengan A plus B plus BSS, yakni 31.200 ditambah 28.846 ditambah Rp37.876 sama dengan Rp97.922. Itu total biaya persediaan jika menggunakan safety stock. Dan untuk melakukan perhitungan terhadap jumlah persediaan tersisa, berapa jumlah persediaan tersisa untuk kita melakukan reorder. Kita menghitung DLT-nya terlebih dahulu, yang mana dengan rumus DLT sama dengan kebutuhan bahan baku per hari dikali waktu tunggu, yakni waktu tunggu kita adalah 2 hari, dengan mengantisipasi keterlambatan yang 1 hari tadi. Jadi jumlah waktu tunggunya dituliskan 2 hari. Jadi di sini dituliskan 27,9. Jadi di sini dituliskan yakni kebutuhan bahan baku per hari adalah 27,397 dikalikan 2 hari waktu tunggu, menghasilkan jumlah 57,794 kg per harinya. Nah, pada persediaan berapakah kita melakukan reorder? Yakni dengan rumus ROP sama dengan DLT ditambah safety stock, yakni 57,794 ditambah 27,397 sama dengan 82,191 kg. Jadi perusahaan kami akan melakukan reorder kepada petani jika jumlah persediaan di gudang kami mencapai 82,191 kg singkong. Maka kami akan melakukan pemesanan ulang. Nah, untuk poin yang selanjutnya adalah manajemen pemeliharaan atau maintenance. Bagaimana bentuk pemeliharaan yang Anda lakukan, baik pemeliharaan terencana ataupun tidak terencana, serta berikan alasannya sehingga Anda memilih bentuk tersebut. Nah, dalam perusahaan kami di sini melakukan pemeliharaan yang terencana dan tidak terencana. Pemeliharaan terencana di sini kami menggunakan preventive maintenance. Preventive maintenance adalah pemeliharaan pencegahan dengan cara melakukan pengecekan atau perbaikan secara berkala, secara terjadwal. Agar performa mesin yang perusahaan kami miliki tetap stabil sehingga dapat digunakan secara maksimum. Dan untuk perencanaan tidak terencana, perusahaan kami akan langsung melakukan penanganan terhadap mesin yang rusak demi menjaga sistem produksi tetap stabil. Dan pertanyaan yang kedua ada apa saja manfaat yang diperoleh perusahaan Anda jika menerapkan manajemen pemeliharaan atau maintenance? Jelaskan sesuai kondisi dan situasi yang dihadapi dalam perusahaan Anda.
Jadi, manfaat yang diperoleh oleh perusahaan adalah mesin dan peralatan yang dimiliki perusahaan. Jadi, bisa memiliki umur ekonomis yang lebih panjang dan performa mesin selalu terjaga sehingga dapat bekerja secara maksimal dan dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya, yakni mendapatkan keuntungan yang maksimum. Berbeda halnya dengan kondisi mesin yang performanya tidak stabil, akan sangat-sangat mengganggu dalam sistem produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Dan di sini adalah daftar pustaka yang saya jadikan acuan. Yang pertama ada Minarni Indra et al. Tahun 2017 dengan judul Pada Sistem Pakar Identifikasi Hama dan Penyakit Tanaman Singkong dalam Usaha Meningkatkan Produktivitas Tanaman Pangan dari jurnal Teknoif. Dan yang kedua ada Rusdi et al. Tahun 2020 dengan judul Pengolahan Hasil Pertanian Guna Meningkatkan Nilai Jual Kreasi Olahan Makanan Berbahan Singkong. Dimas Papua Journal of Community Service. Dan yang ketiga ada Tumijo et al. Tahun 2015 dengan judul Manajemen Persediaan Bahan Baku pada Industri Kop Bumi Mutiara di Kota Palu, Jurnal Agrotekbis. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.